Dengan saya sendiri ada Angga Tias Prakasa, yang selanjutnya ada Anita Paramita, Angelika Laurentin, Patricia Caroline, Samantha Nicole, dan yang terakhir Zahira Khalida. Oke, kita lanjut. Bisa di skip? Bisa di skip, bisa dilanjutkan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Yang pertama yaitu objek kajian. Yang dimana kita tahu fenomena flexing di media sosial ini dengan fokus pada persepsi mahasiswa serta dampak dan implikasinya terhadap perilaku sosial, norma, dan nilai-nilai agama yang berlaku. Oke, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana cara mahasiswa memandang fenomena ini dengan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berperilaku di media sosial. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap fenomena. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap fenomena flexing di media sosial. Yang kedua yaitu apa saja dampak positif dan negatif dari flexing di media sosial terhadap mahasiswa. Yang ketiga yaitu bagaimana fenomena flexing mempengaruhi perilaku konsumtif dan norma sosial di kalangan mahasiswa. Dan yang keempat yaitu apa hubungan antara flexing dan nilai-nilai agama dalam konteks penggunaan media sosial. Selanjutnya ada tujuan, yaitu memahami persepsi mahasiswa terhadap fenomena flexing di media sosial dan dampaknya pada kehidupan sosial dan perilaku mereka. Oke, bisa di next. Persoalan yang dibahas di sini ada 4. Yang pertama itu fenomena flexing. Fenomena flexing ini merupakan tindakan yang membanggakan barang-barang mahal atau kekayaan di media sosial. Yang kedua, ada perbedaan penggunaan media sosial. Perbedaan menggunakan sosial dibagi menjadi 2. Ada yang menggunakan media sosial dengan bijaksana, sementara yang lainnya juga ada juga yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan perhatian atau keuntungan. Yang ketiga, perspektif Islam. Dalam konteks Islam, pamer dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama karena mendorong sikap sombong dan gembira yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, ada dampak negatif flexing. Yang pertama itu konsumivitas dan utang. Flexing mendorong individu untuk menjadi lebih konsumtif. Mereka merasa perlu membeli barang-barang mahal untuk mempertahankan kesan kaya. Hal ini bisa membuat mereka terjebak dalam hutang jika mereka meminjam uang untuk memenuhi standar tersebut. Yang kedua, ada dampak pada psikologis dan sosial. Perilaku flexing dapat menimbulkan perasaan iri, dendam di antara orang lain, serta mendorong mereka untuk meniru tindakan tersebut. Yang ketiga, ada potensi negatif bagi pengguna media sosial. Flexing dapat memberikan dampak negatif kepada orang lain yang menggunakan media sosial karena hal ini membuat orang lain terdorong untuk mengikuti perilaku serupa tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang dalam jangka panjang. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah inti dari persoalan yang dibahas. Kalau sebelumnya tadi oleh rekan saya, Patricia, dia sudah menjabarkan persoalan-persoalan apa yang ada di dalam uh, penelitian ini, maka saya sekarang akan membahas inti dari persoalan-persoalan yang akan kita bahas. Jadi intinya kita akan membahas tentang bagaimana perilaku flexing itu dapat memberikan dampak pada mental seseorang. Jadi kami ingin mengetahui melalui artikel ini apa sih dampak flexing itu dari atau untuk mental seseorang, apakah mentalnya nanti akan terganggu atau mungkin dari mentalnya sendiri ada perasaan-perasaan yang mempengaruhi dia secara psikis dan sebagainya. Sehingga kita juga pengen tahu segi perilaku positif karena kan perilaku positif itu kan muncul dari dalam, jadi bisa menjadi salah satu bentuk dari dampak mental dalam kegiatan flexing ini. Lalu yang kedua, kami juga ingin mengetahui apa saja motivasi yang membuat seseorang ingin melakukan perilaku ini. Apa sih yang menjadi tujuan dari seseorang untuk melakukan perilaku flexing? Terlebih lagi dalam ajaran agama Islam yang dimana kan budaya flexing itu sama dengan budaya pamer ya. Dalam ajaran agama Islam sendiri budaya pamer saja tidak sesuai atau tidak searah dengan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada umat.
Lalu untuk metodenya, pada penelitian ini terdapat metode kualitatif dan juga jenis penelitiannya itu deskriptif. Dan juga ada metode tambahan lainnya yaitu studi kasus untuk menambahkan data dengan menggunakan metode wawancara yang mendalam. Nah, mengapa metode ini cocok untuk penelitian tersebut? Yaitu karena kan flexing itu sebuah fenomena. Nah, deskriptif sendiri itu metode yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi, mengapa metode ini cocok untuk penelitian ini? Baik. Oke, masuk ke dalam simpulan dasaran. Berdasarkan temuan dari berbagai sudut pandang informan, pelaku flexing yang sering dipahami sebagai pamer kekayaan dan upaya menegakkan harga diri memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental individu seperti depresi, gangguan harga diri, hilangnya identitas diri, dan ketergantungan pada validasi eksternal, serta bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sering mengajarkan kesederhanaan. Individu perlu menyadari dampak negatif flexing dan mengutamakan kesehatan mental yang autentik dengan membangun kesadaran diri, menghindari perbandingan sosial yang merugikan, serta mematuhi nilai-nilai Islam dalam penggunaan media sosial untuk menjaga integritas dan kesehatan mental. Boleh di next? Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasannya. Untuk hasilnya sendiri terdapat 5 aspek. Bisa dilihat di tabel ini. Yang pertama itu definisi dari flexing sendiri. Flexing merupakan perilaku pamer kekayaan yang bertentangan dengan kondisi aslinya. Kemudian terdapat kategorisasi dari flexing. Lalu akan juga impact positif dari flexing. Dampak positifnya itu flexing dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras demi mencapai kekayaan. Kemudian flexing memiliki dampak negatif dari timbulnya perilaku konsumtif yang cenderung untuk berhutang demi citra yang Oke, masuk ke dalam simpulan dasaran. Berdasarkan temuan dari berbagai sudut pandang informan, pelaku flexing yang sering dipahami sebagai pamer kekayaan dan upaya menegakkan harga diri memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental individu seperti depresi, gangguan harga diri, hilangnya identitas diri, dan ketergantungan pada validasi eksternal, serta bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sering mengajarkan kesederhanaan. Individu perlu menyadari dampak negatif flexing dan mengutamakan kesehatan mental yang autentik dengan membangun kesadaran diri, menghindari perbandingan sosial yang merugikan, serta mematuhi nilai-nilai Islam dalam penggunaan media sosial untuk menjaga integritas dan kesehatan mental. Boleh di next? Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasannya. Untuk hasilnya sendiri terdapat 5 aspek. Bisa dilihat di tabel ini. Yang pertama itu definisi dari flexing sendiri. Flexing merupakan perilaku pamer kekayaan yang bertentangan dengan kondisi aslinya. Kemudian terdapat kategorisasi dari flexing. Lalu akan juga impact positif dari flexing. Dampak positifnya itu flexing dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras demi mencapai kekayaan. Kemudian flexing memiliki dampak negatif dari timbulnya perilaku konsumtif yang cenderung untuk berhutang demi citra yang disebarkan oleh seseorang di media sosial. Selanjutnya terdapat dampak kesehatan mentalnya, yaitu perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, depresi, dan hilangnya identitas seseorang karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya terdapat flexing juga memicu perundungan atau ujaran kebencian dari seseorang. Itu dalam perspektif Islam sendiri, flexing bertentangan dengan ajaran agama karena berlebihan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.